Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan dengan bagian 2 ya. Ini bagian 2. Ya, kita mulai saja. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa benda ini, peluru yang ditembakkan ini adalah satu saja. Tapi kita analisanya menjadi dua. Ya, arah X dan arah Y. Nah, apa yang perlu diperhatikan bahwa waktu dari sini ke sini, karena bendanya satu, itu sama dengan waktu dari sini ke sini gitu, sama. Karena kalau dia ini berjalan ke sini, maka ini berjalan ke sana, yang arah Y-nya, yang ini berjalan sampai ke sini, arah X-nya. Nah, waktu turun juga sama, ini turun ke sini, dari sini ke sana, itu waktunya sama dengan dari sini ke bawah gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya. Waktu X, arah X sama dengan waktu pada arah Y gitu. Oke, kita lihat sebuah contoh nih. Ini contoh ya. Ini kita bisa pahami. Ya, sebuah batu dilemparkan ke atas bukit terjal yang tingginya H gitu. H kecil ya. Dengan kecepatan awal 42 meter per sekon dan sudut theta 60 derajat di atas garis horizontal gitu. Jadi theta 60 nih. Batu itu mengenai titik A setelah 5,5 detik ya, setelah dilemparkan. Nah, apa yang disuruh cari? A. Ketinggian bukit H. Yang B. Laju batu sebelum mengenai bukit. Yang C. Ketinggian maksimum H yang dicapai dari tanah gitu. Ya. Nah, di sini ada waktu satu. Batu itu mengenai titik A setelah 5,5 detik. Jadi waktu dari sini ke sana itu 5,5 detik gitu. Nah, ini nanti kita tandai dengan TB, T di bukit gitu. T udah sampai ke bukit. Baik. Jawabnya gimana? Ya, kecepatan awal harus diuraikan dulu menjadi arah horizontal X dan vertikal Y, ya, yaitu Vx0 dan Vy0 karena gerak horizontal tidak dipengaruhi percepatan gravitasi, sedangkan gerak vertikal dipengaruhi gravitasi, gitu. Nah, dalam kertas jawaban Anda ini tidak perlu ditulis, cukup dengan gambarnya aja. Nah, ini gambarnya. Bahwa V0 itu diuraikan menjadi Vy0 dan Vx0 gitu. Ya. Yang ini tidak ada percepatan, yang ini ada percepatan gitu. Jadi diuraikan menjadi dua arah. Kemudian Vx0 adalah ya tadi yang matematik tadi. Vx0 ada V0 cos theta yang ini nih. Vx0 ada V0 dikali cosinus theta. Ya. Nah, berapa ya? Kita lihat. V0 tadi 42. Cos theta-nya cos 60 derajat. Cos 60 derajat setengah gitu. Jadi 42 kali setengah 21 meter per detik. Itu adalah Vx0 yang ini. Kemudian Vy0 itu sama dengan V0 sin theta. Jadinya kan kena arah ke atas. Ini per ini sinus ya. Ya, Vy0 sama dengan V0 sin theta. Besarnya 42 kali sin theta. Anda tekan kalkulator Anda, sin dari 60 derajat 0,8860 gitu kan. Hasilnya adalah 36,373 meter per detik. Lalu ini tadi yang baru kita sebut itu. Yang paling penting diingat bahwa waktu gerak vertikal sama dengan waktu gerak horizontal. Baik, kita lihat. Ini gambarnya. Bahwa ini tadi H, ini H. Ini di sini TB gitu ya, waktu ke sana. Nah, pada gerak vertikal waktu naik sama dengan waktu turun. Jadi waktu naik ya, sini turun lagi gitu. Jadi ini ke sana. Ya, waktu naik sama dengan waktu turun. Ya. Nah, waktu dia naik, kemudian dia turun lagi. Nah, pada saat dia mau turun itu kecepatan arah vertikal di titik puncak di saat batu berbalik ke bawah adalah 0. Ya. Dia naik ke atas terus mau turun. Nah, itu kecepatan mau turun itu adalah 0. Sehingga waktu dari mulai dilemparkan sampai ke puncak disebut TP gitu. T puncak artinya. Dari sini ke sini berapa waktunya dari sini ke sini? Ya. TP disebutnya.
T di puncak gitu. Nah, ini bisa dihitung nih. Gimana kita ngitungnya? Lihat. Gerak vertikal yang dipengaruhi gravitasi sehingga rumus yang tadinya berbentuk V sama V0 tambah AT, ini dalam tabel ya. Ya, pada minggu lalu lihat di tabel rumus 211. Ini berubah menjadi VYT sama dengan V0 min GT gitu. Ini arah vertikal. Ya. Ini sama V0, VY0 jadinya. Nah, A-nya berubah menjadi minus G karena gravitasi arah ke bawah gitu. Ya, gerakan kita ke atas nih sekarang. Ya, dari bawah ke atas. Ya, maka ini minus G. Tapi kalau nanti dari atas ke bawah itu jadi plus G gitu ya. Baik, kita lihat. Karena percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Arah positif ke atas menurut asumsi kita. VYT sama dengan V0 min GTP. Jadi GT ini T-nya kita ganti dengan TP. Ini artinya T sampai ke puncak gitu. Dari bawah sampai ke puncak. Nah, T. T aja enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Ini kan penamaannya saja. Supaya kita tahu bahwa T yang kita hitung sekarang adalah T dari bawah sampai ke puncak. Gitu. Kemudian kita masukkan harganya. Harga yang mana? V di puncak itu 0 ya. Pas di puncak itu dia mau turun lagi itu VT-nya 0. V0 yang dari bawah tadi. G ada, TP ada. Nah, jadi GTP sama dengan VY0. Ya, ini matematik ini pindah sana jadi positif kan. Ya, kemudian GTP-nya adalah VY0 per G ya. VY0 per G. Ini adalah T sampai di puncak gitu. Berapa waktunya? Nah, bisa dihitung. Ya. TP sama dengan 36,373 ini VY0 tadi. Ya, yang sudah kita cari tadi. V0 sama dengan V0 sin theta tadi kan. Dapat 36,73 dibagi gravitasi 9,81 meter per detik. Ya, meter dengan meter habis. S kuadrat per S jadi S. Maka dapat TP-nya adalah 3,71 second. Ya. Jadi waktu dari batu ditembakkan sampai ke titik puncaknya adalah 3,71 detik gitu. Oke, dengan hasil ini jarak dari dilempar sampai ke puncak secara vertikal dapat dihitung. Ya, karena waktunya udah tahu. Ya, tadi kita tahu cari waktunya, dapat waktunya. Nah, berapa nih tingginya, ketinggian nih dari titik dari bawah dari ditembakkan sampai ke puncak gitu. Dapat dihitung nih. Rumusnya yang mana? Rumus Y. Yang ini ditukar menjadi Y kan. Karena jaraknya jarak vertikal sekarang. Ya. Sehingga ini menjadi V0, ini A-nya berubah menjadi minus G. Berarti setengah GT kuadrat gitu. Ya. X0-nya 0. X0-nya kan dari bawah. X0 itu adalah X awal. Jarak awal. Jarak awalnya dari mulai ditembakkannya 0 gitu. Nah, V0-nya V0, T-nya adalah TP. Sehingga H itu adalah V0 TP kurang setengah GT kuadrat. Gitu. Jadi rumus ini berubah jadi begini. Ya. Ini menjadi ketinggian H. V0 T-nya VY0 jadinya. Karena arah vertikal nih. T-nya jadi TP. T sampai titik puncak. Dikurang setengah G TP kuadrat gitu. Ya. Kita hitung tadi. Jarak dari bawah ke atas sampai ke puncak. Ya, waktu dari bawah sampai ke puncak. Bukan jarak. Sorry. Nah, H itu jadinya 36,73 dikali V0 36,73. TP-nya 3,71 dikurang setengah. Dikali gravitasi. Dikali 3,71 tadi. Kuadrat. Maka H kita dapat 67,430 meter. Nah, ini ada jawaban C gitu. Jadi C dulu yang bisa dijawab. Ya. Sengaja dia buat soal seperti itu. Anda mikir enggak gitu. Jawaban C dulu dapat. Itu jawaban C ya. Kemudian pertanyaan B apa tadi? Pertanyaan B, laju batu sebelum mengenai bukit. Nah, waktu dari dilempar sampai ke atas bukit dari titik A, kita sebut TB, itu diketahui 5,5
second ya, dari dilempar sini sampai ke bukit nih itu 5,5 second. Nah, waktu dari dilempar sampai ke puncak dari sini ke sana itu udah kita hitung dari 3,71 second ya. Maka waktu dari puncak ke bukit ya, kita sebut TPB ini bisa dihitung gitu. Gimana menghitungnya? Kita kurangkan ya. TPB waktu dari puncak ke bukit nih dihitung adalah TB, T keseluruhan nih ya, 5,5 itu dikurang TP dari sini ke sini. Nah, maka tinggal yang ini aja, kita dapat waktu yang ini gitu. Jadi kalau kita hitung TPB adalah 5,5 dikurang 3,71, dapat itu 1,79 second. Nah, dari mana tuh? Dari sini ke sini ya. Ya, kenapa secara vertikal kita hitung ya? Secara vertikal, kalau secara vertikal dari batu tuh ke sini terus turun sampai ke bukit gitu kan. Nah, waktu dari sini ke sana diketahui, maka waktu dari sini ke sini ya bisa dikurangkan saja kayak gini jadinya. Ya. TPB T dari puncak ke bukit sama dengan TB seluruhnya dikurang TP dari sini ke sini. Dapat 1,79 ya. Kemudian dengan hasil ini kecepatan vertikal VYT, yang ini nih kita mau tahu ya. Ini. Ya, vertikal VT batu saat mengenai bukit dapat dihitung dengan rumus 211 gitu. V sana V0 tambah AT ya. Yang ini. Kenapa kita hitung yang ini? Karena kita mau cari yang ini. Kita mau cari ya kecepatan batu saat dia mengenai bukit kan. Gimana ngitungnya? Ini dengan ini nanti. Yang ini lo kita cari. VYT berarti dari sisi jatuh itu dari puncak jatuh ke bawah sini. Jadi dari sini ke sini, secara vertikal dari sini ke sini. Maka rumusnya adalah VT di sini sama dengan V0 di sini tambah AT gitu. Jadi VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, karena dia A-nya adalah gravitasi, maka rumusnya itu jadi begini. V-nya itu adalah VYT, V0-nya adalah V0 di sini, tambah A-nya jadi G, lalu T-nya TPB, T dari puncak ke sini, dari sini ke sini. Ya, lalu kenapa plus Pak? Karena arah kita ke bawah sekarang, dari sini ke sana. Jadi sesuai dengan percepatan gravitasi yang ke bawah. Maka di sini menjadi plus G. Ya, gitu. Kemudian kalau dihitung, VYT adalah yang ini. 0. Kenapa VY 0 di sini? Batu itu ketika dia naik ke atas terus mau turun ke bawah, kecepatan sama mau turun itu adalah 0 gitu. Dia 0. Kalau dia masih punya kecepatan dia terus ke atas gitu. Jadi kalau udah mau ke bawah dia 0 gitu. Arah ke bawahnya 0. Lalu kali G 9,81 kali TPB yang kita hitung tadi 1,79 meter per detik. Maka VT kita dapat 17,5599 meter per detik. 17,6 gitulah ya. Kemudian ya, sementara itu karena kecepatan arah horizontal tidak dipengaruhi oleh gravitasi, maka kecepatan batu dan horizontal ketika menaik bukit sama dengan kecepatan awal. Nah, yang ini nih sekarang. Nih. VXT ini. Ya. Arah dari sini ke sini itu analisis kita tidak ada percepatan sama sekali. Maka kecepatan dari sini sampai ke sana itu konstan gitu. Ya, maka VXT di sini adalah VX0 sama dengan ini. Di ini sama dengan ini karena tidak dipengaruhi oleh percepatan sama sekali. Kecepatannya konstan gitu. Maka VXT itu tadi dari awal kita tahu 21 meter per detik. Ya, maka kecepatan batu ketika menaik bukit adalah yang ini maksudnya. Adalah kita gabung dua vektor itu. Ya, vektor ini dan vektor ini menghasilkan vektor yang ini. Jadi VT sama dengan VXT tambah VYT secara vektor. Besarnya berapa? Besarnya pakai dalil Pythagoras ini. VT sama dengan akar dari VXT kuadrat tambah VYT kuadrat. 21 kuadrat tambah 17,9 kuadrat. Dapatnya 27,594. Ini adalah kecepatan saat batu mengenai bukit gitu ya. Sebelum sesaat batu mengenai bukit. Nah, ini adalah jawaban B. Nah, gitu. Jadi memang dibalik ya, dari C dulu ke B. Dah, dapat dua jawaban. Yang ketiga, yang A-nya lagi.
Gimana? Waktu jatuh dari puncak sampai ke bukit adalah TPB 1,79 tadi kita tahu. Dengan mempergunakan waktu ini, kita dapat menghitung ketinggian jatuh dari puncak sampai ke bukit. Ya. Rumusnya ini Y sama dengan, nah ini kan rumus jarak, rumus ketinggian ya. Dengan Y 0 sama dengan 0 ini. Nah, apa yang kita hitung tuh adalah jarak dari sini ke sini gitu. Jadi kalau dia jatuh ke sini, waktunya diketahui, maka kita bisa menghitung jarak jatuh dari sini ke sini. Nah, itu adalah Y ini. Nah, ini yang kita hitung nih. Ya, dari sini ke sini bisa dihitung pakai rumus ini. Ya. Ini bertukar menjadi Y kecil. Nah, ini semua jadi Y V0T tambah setengah. Ini A nanti berubah jadi GT. Maka ini jadi G dia. Y sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat itu jadinya. Ya, mencari Y ini ya adalah V0T, V0 di sini dari titik puncak ini tambah setengah GT kuadrat. T-nya tahu, T-nya T dari sini ke sini. Ya, kedua T, G diketahui. Nah, V0 ini 0 tadi kan karena di atas sini mau turun gitu. Maka kita dapat adalah Y sama dengan 0 ya, mau turun tambah setengah kali G-nya 9,81 kali T kuadrat 1,79. Maka jarak ketinggian dari Y itu adalah 15,716 meter. Nah, maka ketinggian bukit H kecil ini bisa dihitung. Ini udah tahu, ini tahu. Ini tinggal dikurangkan saja. H dikurang ini adalah ini. H kurang Y adalah H. Gitu. Nah, tinggal hitung ya. 7,430 kurang 15,76. H besar adalah 67,430 meter. Jadi kita hitung ya. Jarak ketinggian ya. Dari hitung tadi. Y-nya udah dihitung juga nih dia. Maka H kecil ketinggian bukit adalah segitu. Ini hasilnya adalah 51,714 meter. Nah, ini adalah jawaban A. Oke. Begitu menyelesaikan soal ini. Oke, demikian saja kuliah kita yang kedua ini, reviewnya. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk Anda ya, dan siapapun yang menonton video ini. Ya. Semoga Allah memberkati kita ya, dan memberi rahmat kepada kita ya. Apa yang kita perbuat hari ini diberkati dan diberi rahmat Allah dan diberi pahala karena mencari ilmu, mencari keridhaannya. Ya, demikian saja. Mohon maaf ya. Banyak maaf. Billahil hidayah wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.